ketemu lagi dengan kita bertiga di sini. Saya Mastit, Saya Ude, Saya Bare Ganteng di Friends Entertainment. Channel YouTube yang kerjaannya jalan-jalan kalau lagi ada duit. Kalau lagi nggak ada duit, nasib. Ya, kita lagi ada di destinasi wisata favorit di Jakarta ini. Tempatnya sangat bersejarah sekali dan menyajikan suasana bangunan kuno ya. Dan tentunya instagramable banget untuk kalian berfoto di sini ya kan. Nama tempatnya adalah Kota Tua. Ya. ayo kita usut tuntas sejarahnya. Sekalian kita juga lihat suasananya hari ini Kota Tua seperti apa. Ya, betul. Tonton terus video ini sampai habis supaya kalian tahu informasinya. Dadah. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Warga Jakarta, pasti udah nggak asing dengan situasi dan suasana seperti ini ya, betul kan? Ya, ini adalah situasi dan suasana dari Kota Tua. Apalagi sekarang pasca musim Lebaran ya, Kota Tua ini makin ramai. Kota Tua ini berada di Jalan Besar nomor 27, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kalian masuk ke sini tuh tidak dipungut biaya sepeser pun, tapi kalau kalian mau masuk ke destinasi-destinasi di dalamnya, itu ada yang berkisar dari Rp5.000 sampai Rp20.000 aja. Nah, untuk jam operasionalnya di sini mulai dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Jadi dari pagi sampai situasi malamnya dia punya. Oke. Dan di sini juga kalian akan disuguhkan dengan nuansa-nuansa sejarah karena di sini banyak bangunan tua, bangunan bersejarah, historikal, museum dan masih banyak lagi. Oke, dan pokoknya nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja cus ke Pak D dan Bu D. Kita akan lihat sejarahnya seperti apa dari mereka. Oke, all friends, menyusuri jejak sejarah di area Kota Tua ini kayaknya lahannya itu cukup luas banget, yaitu sekitar 1,3 kilometer persegi. Wow, kebayang nggak sih gembornya kaki gimana? Tapi di kawasan Kota Tua ini kalian bisa dapat banget sejarah dari gimana awal mulanya adanya Kota Tua ini, ya kan? Bangunan-bangunan bersejarahnya juga ada dan banyak sekali museum. Ada berapa deh museumnya, banyak, tuh kan? Nah, Kota Tua ini dulu namanya Batavia Lama atau Oud Batavia. Kota Tua ini dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur oleh pelayar Eropa. Dan Jakarta Lama ini dianggap sebagai tempat perdagangan pada abad ke-16 untuk warga Asia. Jadi karena lokasi Kota Tua ini strategis dan banyak sumber daya yang melimpah ada di sini. Jadi semua sejarahnya itu terekam jelas banget ada di Kota Tua ini. Banyak sekali koleksi-koleksinya, barang-barang bersejarahnya masih tersimpan rapi di sini. Jadi kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerusnya harus banget tahu sejarah Kota Tua ini. Jadi kita ulas sedikit tentang Kota Tua ini. Pada tahun 1526
Fathaillah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran dan kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini luasnya 15 hektar saja dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Lalu, pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pietersen Koen. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati leluhur bangsa Belanda yaitu Batavieren. Kota ini menjadi pusat dan berada di tepi timur Sungai Ciliwung. Penduduk Batavia disebut Batavianen, dikenal sebagai suku Betawi terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1635 meluas hingga tepi barat Ciliwung. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng atau kastil Batavia, dinding kota dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok terpisah kanal. Akhirnya kota Batavia selesai dibangun pada tahun 1650 dan kemudian menjadi pusat VOC di Hindia Timur. Pada suatu hari, terjadi wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan tahun 1835 sampai dengan 1870 setelah epidemi. Karena mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu, menuju ke wilayah Weltevreden, daerah sekarang yaitu sekitar Lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Lalu pada tahun 1942 pada masa pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih sebagai ibu kota Indonesia sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan yang bertujuan untuk melindungi sejarah arsitektur kota dan bangunan yang masih tersisa pada era kolonial Belanda. Maka dari itu, Kota Tua ini tetap menjadi tempat menarik untuk dikunjungi karena banyak spot foto, museum, dan banyak sejarahnya. Apa saja sih aktivitas yang bisa dilakukan di Kota Tua ini? Untuk aktivitas pengunjungnya, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan bangunan Tempo dulu, tapi kalian juga bisa berfoto karena banyak banget spot yang instagramable. Bisa menyewa sepeda atau nongkrong di beberapa kafe yang ada di Kota Tua ini. Dan tidak lupa juga kalian harus banget mengunjungi museum yang ada di sini. Museumnya adalah ya kayak Fathaillah, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan beberapa lainnya. Untuk spot fotonya tentu di sini banyak banget spot fotonya ya. Kayak Toko Merah. Ini menjadi salah satu bangunan tertua yang ada di kawasan Kota Tua ini. Berdiri pada tahun 1730 dan berada di Jalan Kali Besar Barat nomor 107. Atau kalian juga bisa berfotoria di depan Museum Fathaillah nih, karena ini menjadi salah satu ikon yang sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1707. Wih, udah lama tapi tetap estetik ya. Kalian di sini juga bisa melakukan penyewaan sepeda ontel. Ya, sepeda ontel yang warna-warni itu loh. Kalian bisa memanfaatkan sepeda ontel itu untuk berkeliling mengelilingi Kota Tua. Namun, Wakil Paguyuban Ontel Kota Tua, Sevi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah membatasi jumlah sepeda yang dapat disewakan. Tarif untuk menyewa sepeda itu adalah sekitar 20.000 per 30 menit. Atau kalian bisa memilih paket 90 menit mengunjungi 5 tempat di Kota Tua dengan harga 100.000. Lokasi yang dikunjungi dengan paket wisata tersebut yaitu Jembatan Kota Intan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bahari, Toko Merah, dan Menara Syah Bandar. Wah, sebuah pengalaman yang asik ya untuk bersepeda mengelilingi Kota Tua ini. Apalagi kalau ditemenin kamu, cie. Ada lagi Museum Seni dan Keramik,
tepat berada di sisi kanan Museum Fathahillah, para pengunjung juga bisa memilih layout bangunan museum ini sebagai spot foto. Selanjutnya, Jembatan Kali Besar Kota Tua. Ini juga spot foto yang menarik. Salah satu lokasi hits setelah dilakukan proses revitalisasi jembatan dan terinspirasi dari sungai yang berada di Korea Selatan. Di sebelahnya ada Rumah Akar. Lokasi Rumah Akar ini tidak jauh dari Museum Fathahillah. Bentuk rumah yang unik membuat setiap orang berdecak kagum, dan gak banyak yang tahu bangunan ini dulu difungsikan sebagai apa. Ada lagi Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini adalah salah satu spot foto yang lain daripada yang lain. Karena dulunya Pelabuhan Sunda Kelapa ini adalah persinggahan kapal asing yang beralih fungsi jadi pelabuhan untuk kegiatan berdagang. Para pengunjung bisa melihat kegiatan dari kapal pinisi yang merupakan kapal angkutan perdagangan di Indonesia. Spot foto selanjutnya bisa para pengunjung dapatkan di beberapa kafe, seperti Jakarta Kedai Seni, Cafe Batavia, Cafe Jamu Acaraki. Saat ini masih banyak sekali bangunan dan arsitektur bersejarah yang diusahakan perbaikan untuk Kota Tua, khususnya dari berbagai organisasi nirlaba, institusi swasta, dan pemerintah kota untuk mengembalikan warisan Kota Tua Jakarta. Nah, disarankan untuk kalian supaya bisa dapat foto yang estetik di bangunan Kota Tua ini, jangan datang di waktu liburan ya, karena pasti banyak banget pengunjung yang datang dan banyak juga aktivitas di sini. Membahas wisata Kota Tua ini emang gak ada habisnya. Banyak hal menarik yang bisa pengunjung nikmati di sini. Rasanya nggak lengkap kalau kita belum berkunjung ke museum bersejarahnya. Kira-kira ada warisan apa aja ya di dalam sana? All Friends Entertainment akan kembali di video selanjutnya, spesial edisi Sejarah Museum Kota Tua Jakarta. Terima kasih atas support untuk channel All Friends Entertainment. Dan jangan lupa, buat yang belum subscribe ya. Like, nyalain loncengnya, dan jangan lupa komen. Tahu kalian punya saran kita mau kemana lagi. Dan tonton video kita sampai habis, jangan di skip ya. Sampai jumpa, dadah.